Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pegawai minimarket bernama Melinda. Melinda ini ceritanya lagi dapat shift malam nih guys. Saat akan masuk minimarket, Melinda sempat ngajakin mabar FF gratis seorang customer yang lagi ngisi bensin. Namun langsung ditolak sama customer tersebut dikarenakan customer tersebut nggak tertarik dengan Melinda. Melinda ini ngapa ya? Aneh banget dah. Orang ngisi bensin diajakin mabar FF. Ini teman satu shiftnya Melinda yang bernama Sheila. Sheila yang melihat Melinda datang langsung menyuruh Melinda buat bersihin toilet nih guys. Dan Melinda pun mengatakan, "Baiklah Shel." Setelah mengganti bajunya dengan baju kerja, Melinda mencoba lagi ngajakin mabar FF gratis pada seorang customer tampan yang lagi milih-milih permen. Namun ia pun kembali mendapatkan penolakan nih guys. Soalnya aneh banget dah si Melinda ini. Lihat laki dikit gitu langsung ngajakin mabar FF aja. Kalau kalian ketemu orang kayak Melinda gini, kalian bakal nerima atau enggak nih guys diajakin mabar FF? Komen ya di kolom komentar. Dengan masih merasa kecewa, Melinda pun mulai membersihkan toilet. Di sela-sela pekerjaannya tersebut, Melinda menyempatkan diri melihat foto seorang serif bernama Tarmin yang ada di HP-nya. Tidak selang berapa lama, Melinda yang melihat ada customer mau buang air kecil, kembali diajakin mabar FF secara gratis. Namun lagi-lagi ditolak nih guys. Asli dah, aneh banget dah Melinda ini. Sampai orang mau buang air kecil loh diajakin mabar FF. Astaga. Saat lagi bikin kopi untuk customer, Melinda sengaja mencelupkan jarinya ke teko yang berisi air kopi. Entah maksudnya apa, gua kagak tahu. Kalau kalian tahu maksudnya Melinda apa, komen ya guys di kolom komentar. Selesai bersih-bersih, Melinda lantas menuju ke kasir untuk memperbaiki mesin kasir yang lagi macet. Lalu terlihat seorang mbah bernama Franz masuk minimarket. Tapi nggak niat belanja nih guys. Niatnya cuma mau jadi pacarnya Sheila aja. Mendengar hal itu, Sheila pun spontan langsung menolak si mbah nih guys. Walah mbah, kok ya nggak sadar umur gitu loh. Elah dah. Melinda yang kasihan sama Mbah Franz karena terlihat sedih setelah ditolak sama Sheila, langsung diajakin ngobrol di luar minimarket. Di momen ini, Melinda sempat ngajakin Mbah Franz buat mabar FF gratis nih guys. Namun langsung ditolak sama Mbah Franz karena ia inginnya cuma sama Sheila aja, nggak suka sama Melinda. Walah mbah, kok nolak sih? Milih-milih lagi. Lagian juga sih Melinda nih, kenapa sih kok kayaknya sudah nggak nahan banget buat mabar FF gitu loh. Sampai mbah-mbah yang udah renta kayak gini loh, masih juga diajakin mabar FF. Setelah Mbah Franz pergi, Melinda yang melihat seorang customer tampan langsung diajakin kenalan. Customer ini bernama Jack. Setelah kenalan, Jack pun langsung masuk minimarket. Gak lama berselang, datang Sheriff Tarmin yang ingin beli kopi menyapa Melinda dengan sangat ramah. Melinda pun nampak sangat bahagia nih guys, karena selama ini hanya Sheriff Tarmin lah satu-satunya orang yang sangat ramah padanya. Melinda yang melihat mobil patroli baru milik Sheriff Tarmin langsung ngajakin jalan-jalan. Namun ditolak sama Sheriff Tarmin dikarenakan ini masih jam kerja Sheriff Tarmin. Sheriff Tarmin pun berjanji bahwa besok pagi ia akan ngajakin Melinda jalan-jalan. Nah, akhirnya Melinda punya kesempatan nih guys buat ngajakin Sheriff Tarmin mabar FF. Tapi besok pagi. Gak apa-apa kan, yang penting ada kesempatan ya toh. Saat Sheriff Tarmin masuk minimarket, Jack yang selesai membayar belanjaannya langsung menuju ke toilet. Melinda yang cembokur melihat Sheriff Tarmin ngobrol sama Sheila di tempat kasir, langsung memfoto mereka berdua. Sheila yang melihat hal itu, langsung ngomelin Melinda nih guys. Soalnya menurut Sheila, Melinda tuh nggak sopan motoin orang kayak gitu, ya kan? Memang nggak sopan Melinda nih. Sheriff Tarmin pun mencoba menenangkan situasi dengan menanyai Melinda alasan melakukan hal tersebut. Namun saat Melinda hendak menjawab, terdengar dari radio Sheriff Tarmin, sang komandan mengatakan bahwa ada pria berpistol baru saja mengambil mobil di parkiran tanpa izin. Mendengar hal itu, Sheriff Tarmin pun langsung segera pamit untuk mencari orang tersebut. Setelah Sheriff Tarmin pergi, Sheila lantas meminta ponsel Melinda agar bisa menghapus foto yang telah diambil oleh Melinda tadi. Sambil menghapus foto-foto Sheriff Tarmin, Sheila sempat bilang kayak gini sama Melinda guys. Melinda, lu jangan sok hore ye. Sheriff Tarmin tuh nggak bakalan mau sama lu. Soalnya orang kayak lu tuh kagak bakal ada yang mau. Mbah-mbah aja nolak.
Gimana Sheriff Tarmin yang tampan? Nyadar lu, bisa nyadar nggak lu? Elah buset. Mendengar hal itu, Melinda pun langsung ke belakang minimarket untuk bersedih sejenak. Setelah selesai, Melinda yang akan bekerja kembali dikejutkan dengan Jack yang mengarahkan pistolnya ke arah Melinda sambil bercerita bahwa ia sekarang sedang dikejar oleh sekelompok orang yang ingin nagih utang padanya. Intinya, malam ini si Jack harus bisa bayar utang sebesar $300 karena kalau tidak, dia akan segera dihabiskan oleh sekelompok orang tersebut. Jadi, Jack memohon agar Sheila dan Melinda bersedia memberikan semua uang yang ada di brankas minimarket tersebut sekarang juga. Sheila pun mengatakan bahwa mereka berdua nggak bisa membuka brankas dikarenakan yang bisa membukanya hanya si pemilik minimarket saja. Sedangkan yang ada di mesin kasir hanya sekitar $80 saja. Melihat Jack bingung, Melinda yang nggak tega lantas mengatakan bahwa sebenarnya ia memiliki kunci brankas minimarket tersebut dan dengan senang hati akan mengambilkan semua uangnya untuk Jack. Mendengar hal itu, Jack dan Sheila terlihat belongok nih guys. Terkejut mereka berdua dengan kelakuan Melinda. Saat Melinda sedang mengambil uang, tiba-tiba datang customer yang mau berbelanja. Jack pun lantas menyembunyikan pistolnya dan berjalan menjauhi mesin kasir sambil terus mengawasi Sheila. Saat customer tersebut hendak membayar, Sheila sempat menulis di kertas agar customer tersebut menelpon 911. Namun Melinda yang melihat hal itu langsung mengambil kertasnya sebelum dilihat oleh sang customer. Setelah customer itu pergi, Melinda mengatakan bahwa ia akan memberikan tas berisi uang tersebut kepada Jack dengan syarat Jack harus mau mengajaknya pergi bersamanya. Jack yang kaget tentunya menolak permintaan Melinda tersebut. Melinda yang bersikeras gak mau ngasih tasnya kalau gak diajak membuat Jack kesal dan langsung merebutnya dari tangan Melinda. Sheila yang kesal dengan kelakuan Jack mulai ngomel-ngomel dengan mengatakan, "Bu, Jack beraninya cuma sama cewek, ye. Jack cupu, ye. Gak punya peralatan mabar FF, ye." Jack yang gak terima dibilang gak punya peralatan tempur mabar FF langsung menarik Sheila menuju ke gudang untuk diajakin mabar FF dan menunjukkan bahwa dia punya peralatan tempur yang cukup keren. Melinda yang mendengar Jack sama Sheila lagi seru-serunya mabar FF langsung mengambil seteko kopi dan menyiramkannya pada Jack yang mengakibatkan Jack gak sengaja ngedor Sheila sampai meninggoy. Lalu Melinda pun mengeplak Jack sampai Jack semaput nih guys. Weleh. Apa yang terjadi selanjutnya ini? Singkat cerita, Jack yang baru sadar melihat dirinya sudah keikat di kursi nih guys. Sedangkan Melinda sedang bersih-bersih dengan sangat santuinya. Setelah selesai bersih-bersih, Melinda lantas duduk di depannya si Jack dan mulai bertanya, mengapa si Jack gak mau ngajakin dia pergi bersamanya. Jack menjawab bahwa ia hanya ingin menyelesaikan masalah hutangnya saja dan tidak ingin melibatkan siapapun atas masalahnya tersebut, termasuk Melinda. Namun, jika Melinda tetap bersikeras ingin ikut, Jack akan mengizinkan Melinda ikut dengan syarat Melinda harus membebaskannya sekarang juga. Dikarenakan kalau kelamaan, ntar keburu ada orang yang datang ke minimarket tersebut. Melinda yang belum yakin Jack akan benar-benar mengajaknya pergi, lantas bertanya, apakah Jack mau ia ambilkan obat agar lukanya segera sembuh? Jack pun mengatakan, Mel, ambilkan ye. Melinda pun langsung menuju ke minimarket untuk mengunci pintu sekaligus mengambilkan sebuah obat mujarab untuk Jack. Jack yang masih terikat langsung disuapin obat sama si Melinda nih guys. Setelah itu, Jack kembali memohon agar segera dilepaskan dengan terus berusaha meyakinkan Melinda bahwa ia berjanji akan membawa Melinda bersamanya. Namun saat sedang semangat-semangatnya meyakinkan Melinda, Jack yang tiba-tiba merasa peralatan mabar FF-nya berubah ke mode tempur langsung bertanya, apa yang telah Melinda berikan kepadanya barusan. Waduh, ini jelas nih. Aduh. Melinda tanpa sepatah kata pun langsung menyiapkan peralatan mabar FF-nya dan langsung meloginkan Jack ke mode seru. Nah kan? Apa gue bilang?
Singkat cerita, setelah mereka berdua buyah, Jack yang sangat overpower malah langsung semaput nih guys. Nah, kan akhirnya Melinda berhasil mabar FF juga nih guys. Setelah sekian lama berjuang ngajakin banyak orang, akhirnya bisa merasakan buyah juga sekarang si Melinda nih guys. Melihat Jack semaput, Melinda langsung mengambil pistol Jack dan mengantonginya untuk berjaga-jaga. Melinda pun lantas membawa tas berisi uang milik Jack, lalu menuju ke minimarket. Melinda yang melihat customer ingin belanja langsung membuka kunci pintu minimarket. Saat customer itu akan membayar belanjaannya, Melinda malah nangis nih guys. Melihat hal itu, customer tersebut langsung menaruh uangnya dan segera pergi dari tempat itu. Customernya takut guys. Lah wong Melinda nangisnya itu dadakan loh guys. Tiba-tiba wah gitu, jadi kaget. Customernya langsung ayam gitu guys. Gak lama kemudian pacarnya Sheila yang bernama John datang nanyain keberadaannya Sheila pada Melinda. Melinda pun bilang bahwa Sheila baru saja pergi entah kemana. John pun langsung menelpon ponsel Sheila dan terdengarlah dering ponsel Sheila di tempat itu. John yang menemukan ponsel Sheila ada di bawah rak kembali bertanya di manakah Sheila sedang bersembunyi. Melinda pun lantas mengatakan bahwa Sheila tadi pergi bersama dengan seorang pria menuju ke sebuah motel untuk mabar FF, dan karena buru-buru tanpa sadar mungkin Sheila menjatuhkan ponselnya. Mendengar hal itu, si John yang cembokur level ultimate segera menuju ke semua motel yang ada di daerah tersebut. Melinda pun mulai mencari lokasi di belakang minimarket yang sekiranya pas untuk dijadikan tempat memakamkan Sheila. Setelah mendapatkan lokasinya, Melinda yang akan mengambil sekop malah didatangi sekelompok orang. Salah satu dari mereka yang bernama Tommy bertanya pada Melinda apakah Melinda melihat seorang pria dengan ciri-ciri seperti Jack. Melinda pun mengatakan, "Enggak tuh, gua nggak lihat tuh." Tommy yang nggak percaya lantas meminta izin untuk masuk ke dalam minimarket, namun dilarang oleh Melinda. Sambil mengarahkan pistolnya ke arah Tommy, Melinda mengatakan bahwa tokonya sudah tutup. Tommy pun bilang, "Oke, gua akan keliling nyari di tempat lain dulu, tapi kalau gua nggak nemu, gua bakal balik lagi nih." Melinda pun lantas ngejawab, "Serah lu aja dah bro, emang gua pikirin." "Ah elah buset lu, itu kan urusan lu bukan urusan gua." Setelah mereka pergi, Melinda yang baru sadar sedang diawasi CCTV langsung masuk minimarket untuk menghapus semua rekaman CCTV malam ini. Namun gagal nih guys. Setelah sejenak berpikir, Melinda yang mendapatkan ide untuk membakar minimarket aja agar tidak lagi ada yang tersisa, mulai mengisi jerigen-jerigen dengan Pertamax nih guys. Namun saat Melinda akan menuangkan Pertamax tersebut, tiba-tiba Sheriff Tarmin muncul dan bertanya pada Melinda apakah Melinda melihat orang mencurigakan masuk ke minimarket. Soalnya di luar minimarket, Sheriff Tarmin melihat ada mobil yang dilaporkan telah diambil orang tak dikenal. Melinda pun bilang kalau selama dia di situ, dia sama sekali nggak ngelihat orang yang mencurigakan. Sheriff Tarmin pun lantas meminta Melinda untuk memutar CCTV. Namun Melinda bilang yang punya kunci ruangan CCTV cuma pemilik toko. Tarmin pun langsung meminta nomor ponselnya si pemilik toko. Karena nggak tahu harus gimana nolaknya, Melinda pun langsung ngasih nomornya si pemilik toko. Saat Sheriff Tarmin menelpon si pemilik toko dan memintanya datang ke minimarket, si pemilik toko yang sedang bubuk cantik mengatakan bahwa ia sedang gak ingin diganggu apapun yang terjadi. Dan teleponnya pun dimatikan guys. Wah beruntung banget si Melinda. Melinda pun lantas ngomong sama Tarmin bahwa ia tadi sebenarnya sempat lihat orang pakai jaket jeans lari menuju ke arah selatan. Mendengar hal itu, Tarmin pun sejenak memeriksa gudang minimarket dan karena nggak nemu apa-apa, ia pun langsung segera pergi menuju ke arah selatan. Melinda yang merasa aneh karena Sheriff Tarmin nggak nemu apa-apa, langsung menuju ke gudang untuk memeriksanya. Dan benar saja, ternyata Jack dan Sheila sudah nggak ada di tempat itu. Intinya si Jack ini udah berhasil bebas guys. Setelah memeriksa sekeliling, Melinda pun mulai menuangkan Pertamaxnya ke seluruh lantai minimarket. Setelah selesai, Melinda yang akan pergi mendengar suara gerubuk-gerubuk dari belakang minimarket, diikuti dengan padamnya listrik di minimarket tersebut. Melinda yang ketakutan mencoba keluar minimarket tapi gagal guys, karena pintu minimarket hanya bisa terbuka jika listriknya tidak padam. Melinda yang mendengar langkah kaki mendekat langsung bersembunyi di balik rak-rak produk. Lalu Jack muncul dengan terus memanggil nama Melinda.
Melinda yang yakin dia nggak bakal bisa kemana-mana lagi, langsung nongol nih guys. Sambil nyalain korek, Melinda bilang kalau Jack nggak segera pergi, ia akan menjatuhkan koreknya ke lantai. Setelah Jack berpikir sejenak, Jack yang melihat pacar Sheila datang langsung segera pergi. Tak lupa ia mengganjal pintu belakang menggunakan tempat sampah kayak gini nih guys. Jadi Melinda nggak bisa keluar minimarket nih. Jack pun lantas menemui si John sembari mengatakan bahwa Sheila telah meninggoy gara-gara Melinda. John pun mulai bertanya pada Melinda tentang kebenaran hal tersebut. Saat John sedang fokus sama Melinda, Jack langsung mengeplak si John sampai meninggoy nih guys. Setelah itu, Jack langsung masuk mobilnya si John dan menarbak pintu minimarket. Jack pun lantas masuk minimarket dan mulai mengedor Melinda menggunakan pistolnya. Beruntung Melinda berhasil menghindar, sedangkan Tom harus meninggoy karena percikan api dari pistolnya telah menyebabkan kebakaran di minimarket tersebut. Melinda pun langsung segera keluar minimarket. Dan gak selang berapa lama, Sheriff Tarman datang menyelamatkan Melinda sembari berkata bahwa ia menyesal telah meninggalkan Melinda sendiri di minimarket. Dan cerita pun akhirnya selesai. Jadi inti dan pokok dari film ini adalah Melinda akhirnya berhasil mabar FF sampai buya. Lalu di akhir kisah dia mendapatkan perhatian lebih dari Sheriff Tarman yang mungkin saja bisa diajak mabar FF juga nantinya sama si Melinda. Gitu ya kayaknya ya guys ya.